Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Evivania, nomor NIM 2110417314, kelas M1. Mata kuliah Supply Chain Management. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan supply chain management? Seseorang yang berkecimpung pada ranah manufaktur dan distribusi barang akan sangat familiar dengan supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Untuk bisnis kuliner yang baru memiliki satu cabang, bisa jadi hal ini belum tentu terlalu relevan. Tetapi untuk bisnis kuliner yang memiliki beberapa atau banyak fungsi, ini harus memperhatikan dengan baik. Misalnya, saya membuka satu cabang tidak cukup bagi saya karena banyak fungsi hingga diperhatikan dengan baik. Yang memiliki beberapa atau misalnya jika memiliki Canter Chicken atau Goat Chicken sehingga harus mengirimkan produk ke cabang-cabang tersebut baik dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi, frekuensi pengiriman, modal transportasi dan biaya transport harus direncanakan dengan baik sehingga distribusi produk dapat dilakukan dengan optimal. Begitu pula dengan kepuasan terhadap pelanggan. Yang ketiga, Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa pentingkah supply chain management bagi Universitas Pancabakti dan bagaimana Universitas Pancabakti menerapkan supply chain management? Supply chain sangatlah penting dilakukan memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan setiap konsumen. Yang keempat, buka link tersebut dan jawablah 4 pertanyaan yang perlu dijawab tentang supply chain management apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Soal yang pertama yaitu, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara? Meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah potensi dari pertumbuhan perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dapat berkembang pesat meskipun membawa berbagai macam tantangan tersendiri. Soal bagian kedua, mengapa saya perlu melakukan otomisasi dalam supply chain saya? Dikarenakan akan besarnya sektor logistik yang akan terjadi di kawasan Asia Tenggara. Potensial dan dari optimisasi pada supply chain. Yang ketiga, apa dampak potensi dari optimisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses dari perencanaan rute yang dioptimalkan sehingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevaluasi seluruh operasi supply chain. Yang keempat, dapatkah otomatisasi
terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada. Seperti dibahas di atas, bisnis baru di Asia Tenggara memiliki proses yang sangat standar. Bagian soal nomor 5. Silakan tonton video supply chain di Instagram Bapak. Jelaskan teori-teori mengenai SCM menurut pembicara di ketiga video tersebut. Dapat kita artikan supply chain serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan tentu saja menunjukkan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Bagian B, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Video yang pertama, hal yang dibicarakan apa itu supply chain management. Pada saat ini, mie instan akan diproduksi, tentunya akan ada pasokan bahan baku, pasokan bahan-bahan pendukung, dan bahan-bahan penolong lainnya. Dan butuh juga bahan pemasok lainnya, sehingga semuanya harus bisa dikelola dengan baik agar kepuasan dan keinginan customer dapat terwujudkan, dan customer juga mempunyai kebutuhan dan proses panjang dan kompleks dan disampaikan pada customer itu tersendiri. Video kedua yang dibicarakan pengukuran kinerja supply chain kegiatan transportasi dan distribusi menjadi semakin penting. Artinya bagi sebagian dewasa ini, dengan semakin banyaknya perusahaan yang harus melakukan pengiriman langsung ke pelanggan. Salah satu aspek fundamental dan subjek manajemen adalah manajemen kinerja yang berkaitan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain. Video yang ketiga membicarakan tentang supply chain management strategi. Varian produk yang banyak akan menciptakan kesulitan dalam kegiatan produksi. Penyimpanan distribusi dibutuhkan cara yang berbeda untuk mengatasi variasi produk yang semakin tinggi. Maka dari itu, kita tentu mempunyai strategi yang tepat untuk mengelola rantai supply chain management. Sebutkan soal yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara dari ketiga video di atas. Pembicara yang pertama yaitu Oktri Muhammad Firandus. Video yang kedua tidak ditentukan pembicaranya siapa, dan video yang ketiga yaitu Prof. Nyoman Pujawan. Berikutnya, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Soal yang nomor 3. Jawabannya yaitu tentang supply chain management. Bagaimana cara memproduksi tentunya akan memberikan kepada pemasok, pendukung, dan distribusi lainnya. Transportasi distribusi menjadi semakin penting, artinya sebagian evaluasi diperlukan sistem pengukuran yang mampu
mengevaluasi di setiap kinerja dalam supply chain manajemen. Yang keempat, manfaat dan pelajaran apa saja yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Baiklah, manfaat yang telah saya dapatkan setelah menonton video tersebut yaitu saya dapat memahami cara mengelola produk dengan baik dan benar. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah supply chain management. Tugas yang sudah saya kerjakan yaitu yang pertama, materi supply chain management dan ringkasan bab 5 tentang desain jaringan rantai pasokan. Sekian video dari saya ucapkan